Saudaraku seiman, Bapak dan Ibu sekalian, kita insya Allah akan membahas tentang sebuah pembahasan yang sangat penting, yaitu menjaga ibadah. Karena kita hidup di dunia tujuannya untuk ibadah, Pak. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Lihat dalam ayat ini, itu surat Az-Zariyat ayat 56. Allah menyebutkan bahwa tujuan Allah menciptakan manusia dan jin adalah untuk apa? Untuk ibadah. Karena ini tujuan kita, Pak. Maka jangan sampai ibadah itu dijadikan sebagai sampingan. Karena tujuan hidup kita ibadah. Tujuan hidup kita bukan untuk cari duit. Tujuan hidup kita bukan untuk melampiaskan syahwat. Tujuan hidup kita bukan untuk bersenang-senang di dunia, bukan, Mbak. Maka dari itu kita wajib sadari mana yang harus kita prioritaskan. Jangan sampai kita melenceng dari tujuan hidup kita di dunia. Karena banyak di antara kita, banyak manusia, pertama tidak paham tentang tujuan hidup di dunia ngapain. Sehingga akhirnya hidupnya habis untuk hal-hal yang gak ada manfaatnya, Pak. Sebagian orang lagi, Pak, tahu tujuan hidup di dunia untuk apa? Untuk ibadah. Tapi subhanallah, banyak dilencengkan oleh hawa nafsu dan syahwat. Sehingga akhirnya dia lupa bahwa tujuan dia di dunia itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya akal Islam, karena itu tujuan kita berarti harusnya kita bersungguh-sungguh betul, Pak, untuk memahami apa sih ibadah itu. Bagaimana hakikat ibadah? Seperti apa ibadah yang Allah cintai dan ridhai? Sehingga pada waktu itu akal Islam, saudaraku seiman, kita senantiasa fokus terhadap tujuan hidup kita di dunia, tidak menjadikannya sebagai apa? Sampingan. Makanya Allah mengatakan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari oleh kamu apa yang Allah berikan dari kehidupan akhirat, dan jangan kamu lupakan bagian duniamu. Lihat, Allah memberikan kepada kita kaidah apa? Cari akhirat, jangan lupakan dunia. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Jadi cari dunia, jangan lupakan akhirat. Kalau cari dunia, jangan lupakan akhirat, artinya tujuan kita dunia, akhirat sampingan. Maka dari itu saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau ada orang misalnya lebih semangat kepada cari dunia, lalu ibadahnya dia undur-undur, dia lalaikan, berarti dia lupa tujuan hidupnya buat apa. Padahal kalau kita tahu tujuan hidup kita ibadah, saat misalnya masuk waktu sholat, segera kita bersiap-siap, segera tinggalkan aktivitas dunia kita. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi inilah yang saya ingin ingatkan untuk diri saya dan untuk kita semua, bahwa ingat kita di dunia Allah ciptakan tujuannya untuk apa, Pak? Untuk ibadah. Dalilnya surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku. Ketika kita beribadah, penting sekali Pak untuk menjaga ibadah. Menjaga ibadah maksudnya gimana Pak? Menjaga ibadah yang pertama, menjaga bagaimana supaya ibadah ini langgeng. Menjaga supaya ibadah ini apa? Langgeng, terus menerus. Tidak kita tinggalkan. Yang kedua, menjaga jangan sampai ibadah kita yang sudah kita amalkan ya batal. Ya. Tentu kita harus paham kalau begitu, apa saja yang bisa membatalkan amal kita, ibadah kita. Yang ketiga, saudaraku seiman, menjaga bagaimana supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah. Maka kita akan bahas satu persatu, saudaraku seiman. Iya. Adapun yang pertama, menjaga agar ibadah kita langgeng. Ya, akhi, istiqomah untuk terus menjaga ibadah itu tidak mudah, Pak. Ya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Rasulullah SAW idza amila amalan athbatah." Rasulullah SAW kalau mengamalkan suatu amalan itu beliau asbatah, mengeksiskannya, melanggengkannya. Iya, tidak beliau tinggalkan, walaupun cuma sedikit. Bukan dalam hadis, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah yang paling rutin, Pak, walaupun sedikit. Maka saudaraku seiman, ini yang kita berusaha untuk jaga supaya amal kita ini bisa langgeng. Dan supaya amal kita bisa langgeng tidak mudah. Bagaimana caranya supaya amal kita bisa langgeng, Pak? Cara yang pertama, Pak, kita harus memahami, Pak, bahwa sumber kekuatan ibadah itu adalah hati. Sumber kekuatan ibadah itu apa? Hati. Kalau hati kita lemah, ibadahnya lemah. Hati itu tempatnya iman. Hati itu tempatnya hidayah. Hati itu tempatnya ilmu. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang orang munafik dalam surat At-Taubah, apa kata Allah? Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Kalaulah mereka ingin keluar di jalan Allah, tentu mereka sudah siap-siap. Akan tetapi Allah tidak suka mereka keluar di jalan Allah. Fathabbatahum, maka Allah jadikan mereka berat untuk keluar. Wa qila qu'udu ma'al qa'idin, lalu dikatakan duduk kalian bersama orang-orang yang duduk. Akhi, antum kalau sehat badannya tapi hatinya berpenyakit, ibadah terasa berat buat antum. Mungkin kalau antum jogging sampai 10 kilo kuat, tapi untuk pergi ke masjid belum tentu. Banyak orang pergi ke masjid 200 meter terasa berat badannya, terasa berat kakinya, Pak. Karena memang perjalanan ke masjid itu perjalanan iman, Pak. Tapi kalau dia naik gunung dia kuat. Dia jogging lari pagi 10 kilo dia kuat.
Ada orang untuk sholat tahajud berat sekali, Pak. Ada lagi orang mau berzikir, lisannya terasa keluh, berat untuk berzikir. Tapi kalau nyanyi gampang. Kenapa sebabnya, Pak? Padahal kan yang namanya zikir itu mudah tidak, Pak? Siapa di antara kita yang tidak bisa mengucapkan subhanallah? Siapa yang di antara kita yang tidak bisa mengucapkan alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah kalau antum baca 1 detik. Alhamdulillah 1 detik. La ilaha illallah 1 detik. Allahu akbar 1 detik. Tapi siapa di antara kita yang lisannya selalu mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar? Tidak ada. Paling kuat 5 menit, setelah itu entah kemana. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kenapa itu bisa terjadi? Masalah hati, Pak. Masalah hati. Semakin keimanan menghunjam di dada, semakin hati kita mendapatkan hidayah dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, maka semakin hati kita diberikan oleh Allah kekuatan. Saat hati kita kuat akal Islam, saudaraku seiman, saat itu ibadah pun kuat biiznillah. Apa yang membuat hati kita lemah, Pak? Yang membuat hati kita lemah tentu yang pertama adalah maksiat. Maksiat membuat hati kita lemah. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Ighatsatul Lahfan, al-ma'asi tud'iful qalb. Maksiat itu melemahkan hati. Hati kita jadi lemah gara-gara maksiat. Sebagian ulama mengatakan kam nadhrah tuhrimu qira'atal Qur'an, qira'atas surah. Berapa banyak ya gara-gara satu pandangan, itu membuat kita terhalang dari membaca Al-Qur'an. Maka dari itu saudaraku seiman, agar kita bisa langgeng terus istiqomah di atas ibadah, wallahi tidak mudah. Karena konsekuensinya tadi, Pak, agar kita bisa langgeng itu kita harus menjaga hati. Menjaga apa? Menjaga hati. Karena hati itu merupakan tempat daripada keimanan, ketakwaan, hidayah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, oleh karena itulah saudaraku, ibadah yang paling agung adalah ibadah hati. Ibadah yang paling agung, ibadah apa? Ibadah hati. Bahkan ibadah hati sumber munculnya berbagai macam ibadah badan. Apa itu ibadah hati? Contohnya, ada yang tahu? Pak, yang lagi menunduk khusyuk itu, Masya Allah. Sebutkan contoh ibadah hati, Pak. Ada yang tahu? Zikir itu ibadah lisan. Ibadah hati. Takut kepada Allah, ibadah hati. Mencintai Allah, ibadah hati. Berharap kepada Allah, ibadah hati. Mengagungkan dan membesarkan Allah, ibadah hati. Antum gak bisa khusyuk dalam sholat, Pak, kalau antum tidak mengagungkan Allah. Makanya kenapa sholat itu dimulai dengan takbir, Allahu Akbar. Ketika kita berpindah mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Karena sebetulnya itulah kunci kekhusyuan. Kata Ibnu Qayyim, "Faman kana Allahu akbar fi qalbihi min kulli syai' khasya'at jawarihu." Siapa
yang Allah paling besar di hatinya dari segala sesuatu, dia pasti khusyuk. Tapi ketika di hatinya dunia lebih besar daripada mengingat Allah, dia nggak bisa khusyuk, Mas. Pikirannya entah kemana, ke pasar, ke kantor. Iya. Kenapa? Karena dunia lebih besar di hatinya daripada mengingat Allah. Padahal Allah mengatakan wala dzikrullahi akbar. Dan mengingat Allah itu lebih besar dari mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah hati ini, Pak, subhanallah, luar biasa dahsyat kalau kita pertahankan betul-betul. Pengagungan kita kepada Allah, merasa takut kita kepada Allah. Saat kita sendiri, tidak ada orang yang lihat, kita tetap takut kepada Allah. Rasa cinta kita kepada Allah yang sangat besar, ya akhwal Islam. Ini semua, Pak, yang akan bisa menimbulkan kita bisa terus beramal. Kita langgeng dalam beramal saleh. Wallah. Kenapa ada orang beribadah, Pak, nggak betah lama-lama ibadah, pengennya cepat selesai? Ada nggak yang kayak gitu, Pak? Banyak. Apalagi di bulan Ramadan tuh, lihat, Pak. Ada sholat tarawih tercepat di dunia, Pak. Banyak orang lagi sholat itu nggak betah, pengennya cepat, gimana segera selesai, gimana segera selesai. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dia tidak merasakan kenikmatan sholat, Pak. Dia tidak merasakan kenikmatan zikir, sehingga lisannya berat untuk zikir. Dia tidak merasakan kenikmatan baca Quran, sehingga baca Quran satu halaman saja kayak lama banget. Kalaulah dia menikmati dan merasakan kelezatan ibadah kepada Allah, tidak ada sesuatu yang lebih indah di hatinya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW, Pak, beliau telah diberikan oleh Allah kenikmatan ibadah yang luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Hai Bilal, jadikan kita istirahat dengan salat, hai Bilal. Makanya di antara orang-orang yang Allah berikan naungan pada hari kiamat, Pak, kata sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antaranya? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Siapa lagi? Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Siapa di antara kita yang merasa bahwa masjid itu tempat terindah dalam hidup saya? Banyak orang merasa yang satu tempat terindah bagi saya puncak gunung. Yang satu, saya paling merasa indah itu kalau di pantai. Yang satu, saya merasa indah itu di diskotek, naudzubillah. Sementara yang satu berkata, bagi saya tempat terindah itu di masjid. Masya Allah. Sehingga ketika dia di luar masjid, dia rindu pengen ke masjid. Dia rindu pengen munajat. Masya Allah, Pak. Susah, Pak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini semua saudaraku sekalian modal agar kita bisa langgeng dalam ibadah. Bagaimana caranya supaya ibadah itu terasa nikmat, terasa lezat gitu loh, Pak. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ya,
Kata Rasulullah SAW, "Thalathun man kunna fihi ya wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara. Siapa yang 3 perkara ini ada pada hati seseorang, diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis ini menjelaskan apa makna merasakan manisnya iman. Kata beliau, istildzadzut ta'at, merasakan kelezatan taat. Sehingga ketaatan terasa manis di hati dia. Salat terasa indah bagi dia. Zikir terasa nikmat di lisannya. Membaca Quran membuat hatinya berbunga-bunga. Apa 3 perkara itu? Kata Rasulullah SAW, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Di hatinya yang paling dia cintai hanya Allah. Ya, yang paling dia cintai Allah dan Rasulnya. Yang kedua kata Rasulullah, wa alla yuhibbal mar wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang bukan karena dunia, tapi dia cintai karena Allah saja. Yang ketiga apa, Pak? Wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana ia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau ada 3 ini pada diri kita, Pak, kita akan merasakan manisnya iman. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya kalau orang sudah merasakan lezatnya sholat tahajud, wah, bagi dia tahajud itu semangat sekali, Pak. Bangun dia jam 2 atau jam 3. Karena dia sudah merasakan kenikmatan tahajud yang luar biasa. Dia berharap ya agar selalu bisa tahajud setiap malam. Kenapa? Lezat buat dia, nikmat buat dia. Sebagian ulama mengatakan kalau bukan sholat malam aku nggak mau hidup di dunia. Kenapa? Karena dia sudah merasakan kenikmatan sholat malam. Orang yang merasakan kenikmatan puasa, terasa manis puasa sunnah di hatinya, semangat dia, Pak, untuk puasa sunnah terus. Bahkan sedih ketika dia terluput dari puasa. Kenapa? Karena dia sudah merasakan manisnya puasa. Orang yang sudah merasakan indahnya baca Quran, terasa di hatinya. Ketika dia baca Quran bahkan dia sampai menangis. Ketika dia baca Quran, Masya Allah, akhwal Islam, hatinya terasa bahagia sekali. Saya yakin, Pak, orang kayak ginian semangat baca Qurannya, Pak. Akan betah dia, Pak, betah dia baca Quran. Demikian pula orang yang sholat, dia merasakan kenikmatan dalam sholat, betah dia lama-lamaan bermunajat dengan Allah, Pak. Lihat Rasulullah SAW, bagaimana beliau sudah merasakan kenikmatan dalam sholat yang luar biasa, Pak. Sampai beliau kalau sholat tahajud 1 rakaat baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Siapa di antara antum yang pernah melakukan itu? 1 rakaat baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Masya Allah. Kita tidak mampu karena hati kita tidak sama dengan hati Rasulullah. Kita masih jauh, Pak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kenapa kita tidak bisa merasakan kelezatan taat? Di antara sebabnya, Pak, ada yang lebih lezat dari ibadah. Ada yang lebih lezat dari ibadah. Apa itu? Syahwat dunia. Saat syahwat dunia lebih lezat di hati kita, maka
kelezatan ibadah pun semakin berkurang. Karena kata Ibnu Qayyim, hati kita ini seperti bejana, Pak. Antum lihat bejana? Kalau ini ya bejana, airnya penuh. Terus antum masukkan batu, keluar nggak air? Masukkan lagi batu, masukkan lagi sampai penuh, airnya keluar, Pak. Demikian pula cinta akhirat pun akan terus banyak keluar kalau dimasukkan cinta dunia. Semakin banyak cinta dunianya, semakin cinta akhirat keluar dari hati kita, Pak. Dan saat itu ibadah pun terasa tidak nikmat. Kenapa? Ada yang lebih asyik masalahnya. Ustadz, dulu saya kenapa ya Ustadz, di awal-awal hijrah saya baca Quran aja sampai nangis, Ustadz. Setelah saya ya 10 tahun dari hijrah, kok sekarang saya sudah tidak merasakan lagi kenikmatan baca Quran, Ustaz? Jawabnya itu, Pak, karena ada yang lebih asyik selain itu. Selama ini kamu lebih asyik apa sih? Oh, main medsos. Oh, pantesan. Lebih asik main medsos rupanya, Pak. Kamu kenapa lagi asyik nonton drakor? Wah. Lebih asyik nonton film? Wallahi ya akhi, kalau kita lebih asyik hal-hal seperti ini, gimana kita akan merasa asyik baca Quran? Abadan. Kita tidak akan merasakan kenikmatan bacaan Quran, Pak. Karena tadi ada yang lebih asyik di hati kita. Allah ya akhi, kalaulah hati kita ini, Pak, dipenuhi cinta akhirat, wallahi baca Quran itu terasa nikmat sekali, Pak. Makanya kalau kita pengen, Pak, keasyikan baca Qurannya tidak hilang, jangan disibukkan dengan keasyikan syahwat. Jangan disibukkan dengan keasyikan HP. Jangan disibukkan dengan keasyikan nonton film. Apalagi kalau antum sudah sedang jatuh cinta sama AWW perempuan, alah, hancur hidup antum. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah ini dia. Jadi menjaga ibadah yang pertama apa, Pak? Menjaga supaya ibadah kita apa? Langgeng. Bukan cuma langgeng, tapi kita bisa merasakan kenikmatan ibadah. Dan itu butuh perjuangan. Sauban, seorang tabi'in, berkata, ya, Sabit Al-Bunani, maaf, bukan Sauban. Sabit Al-Bunani berkata, aku baru merasakan nikmatnya baca Quran setelah 20 tahun aku berusaha terus baca Quran. Setelah 20 tahun beliau terus berjuang, terus membiasakan baca Quran, Pak. Setelah 20 tahun baru diberi sama Allah kenikmatan baca Quran. Subhanallah. Ini memang perjuangan, memang, Pak. Kita harus berjuang memang. Karena masalahnya itu tadi, ibadah itu tujuan hidup kita. Ingat, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang pertama, menjaga ibadah kita agar senantiasa langgeng, jangan terputus. Kalau kita tidak bisa, Pak, melanggengkan semua ibadah yang sifatnya sunnah, kalau yang wajib harus, ya, setidaknya ada ibadah sunnah yang bisa kita langgengkan, Pak. Bilal bin Rabah pernah ditanya oleh Rasulullah, ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Hai Bilal, kabarkan kepadaku suatu amal yang paling kamu harapkan dalam Islam. Apa amal kamu yang paling kamu harapkan dalam Islam?
Apa kata Bilal? Ma amiltu amalan arja indi fil Islam min anni ya idza ahdathtu atatahhar. Oh kama qala. Tidaklah aku mengamalkan suatu amalan yang paling aku harapkan ya Rasulullah, kecuali yaitu kalau aku berhadas aku berwudu. Wa shallaitu bi rakaatain, dan aku pun salat 2 rakaat. Dalam satu ayat yang lain Rasul bersabda, bima sabaqtani ilal jannah, hai Bilal, dengan apa engkau mendahuluiku ke surga? Kata Bilal, ma ahdathu hadatsan qat illa tawadda'tu indah wa shallaitu bihi rakaatain. Tidaklah aku berhadas hai Rasulullah, kecuali aku wudu, kemudian aku salat 2 rakaat. Jadi setiap hadas beliau wudu, salat 2 rakaat. Kalau hadas lagi wudu, salat 2 rakaat. Terus aja. Kata Rasulullah, apa kata Bilal, Pak? Itu amal yang paling aku harapkan dalam Islam. Sekarang kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, Pak, apa amal yang paling kamu harapkan dalam Islam? Apa jawaban kita, Pak? Kalau Bilal melanggengkan, apa yang kita langgengkan selama ini? Puasa sunnah kah? Salat sunnah kah? Apa yang bisa kita andalkan dalam hidup kita, Pak? Yang selalu kita jaga, yang selalu kita andalkan dalam hidup kita ini. Harus ada, Pak. Jangan sampai nggak ada. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah ini, jadi menjaga ibadah yang pertama adalah menjaga agar ibadah senantiasa apa? Langgeng. Yang kedua, Pak, menjaga agar ibadah kita tidak dibatalkan sama Allah. Capek-capek ibadah ternyata batal. Aduh, ngeri. Apa saja yang bisa membatalkan ibadah? Nah, ini banyak ternyata, Pak. Syekh Salim bin Id Al-Hilali, beliau punya buku yang berjudul Mubtilatul A'mal. Hal-hal yang bisa membatalkan amal soleh kita. Iya. Kalau kita bahas buku itu, ya butuh satu kajian khusus, Pak. Yang jelas, Pak, yang bisa membatalkan amal kita, yang pertama riya, syirik. Apa itu riya? Riya artinya mengharapkan atau pengen dilihat orang karena ingin mendapatkan pujian manusia. Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, riya itu membatalkan amal apabila riya itu muncul sebelum beramal dan ketika beramal. Riya membatalkan amal kapan, Pak? Sebelum beramal dan ketika apa? Beramal. Antum mau sholat, terus antum update status. Hati-hati loh, Mas. Bukan yang penting saya ikhlas. Masya Allah, mudah-mudahan kamu ikhlas. Para salafus soleh, mereka berusaha menyembunyikan amal karena mereka takut sekali amal mereka terkena penyakit apa? Riya. Sementara kita berlomba-lomba memperlihatkan amal, sudah gitu mengklaim hatinya ikhlas. Padahal salafus soleh lebih ikhlas dari kita. Hati-hati, Pak. Makanya di antara cara supaya kita terhindar dari riya apa? Sembunyikan amal kita. Sebagian salafus saleh mengatakan apa? Uktum hasanatika kama taktum sayyiatik. Sembunyikan kebaikan kamu sebagaimana kamu menyembunyikan keburukan kamu.
Iya, amal soleh kita penting untuk kita sembunyikan supaya kita selamat dari penyakit apa? Ria, Pak. Karena yang namanya ria itu, Pak, terkadang nggak terasa loh, Pak. Makanya sebagian ulama membagi ria itu dua. Yang pertama ria syirik, yang kedua ria ikhlas. Apa itu ria syirik? Yaitu seseorang beramal karena mengharapkan pujian manusia. Apa itu ria ikhlas? Yaitu seseorang pengen diakui keikhlasannya. Pengen diakui apa? Keikhlasannya. Ria juga. Pengen terlihat kalau dirinya ikhlas nih. Itu namanya ria ikhlas. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Udah masuk ini ya. Baik. Kita lanjutkan setelah Isya ya, insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah, sedikit kita lanjutkan, kemudian kita buka tanya jawab. Jadi yang kedua adalah menjaga ibadah kita agar tidak dibatalkan oleh Allah. Dan tentunya kita harus mengetahui apa pembatal ibadah. Yang tadi sudah kita sebutkan ria. Kemudian ya, pembatal ibadah berikutnya ujub dan sombong, di mana ujub, saudaraku seiman, membatalkan amal. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan al-ujbu muhbitun lil amal. Bahwa ujub itu bisa membatalkan apa? Amal. Dan ujub ini ya membinasakan. Kata Rasulullah SAW, laula tudnibun khasyitu alaikum ma huwa a'zam min dzalik, al-ujub. Jika kalian tidak pernah berbuat dosa, yang aku khawatirkan atas kalian yang lebih berat dari dosa. Apa itu? Ujub. Ujub biasanya muncul setelah beramal, Pak. Setelah apa? Beramal. Makanya sebelum beramal kita berusaha bagaimana bebas dari ria. Ketika beramal kita pun juga berusaha bagaimana bebas dari ria. Alhamdulillah, sebelum sampai selesai beramal kita ikhlas, alhamdulillah. Selesai beramal ada penyakit lain masalahnya, Pak, yang bisa membatalkan amal kita. Apa itu? Ujub dengan amal, bersombong dengan amal. Makanya sebagian ulama mengatakan, kamu ya tidak sholat malam tapi setelah itu menyesal, itu lebih baik daripada kamu sholat malam tapi setelah itu kamu ujub dan sombong. Kita merasa amal kita sudah banyak, Pak, lalu melihat orang yang kurang amalnya kita pandang remeh. Itu namanya sombong. Kita merasa bangga karena ilmu kita banyak, Masya Allah, hafal Quran, hafal hadis. Lalu kita merasa bangga diri. Ini namanya ujub, Pak. Dan ujub itu ya, ingat kata Imam Ibn Qayyim, ar-riya wal ujbu wal kibru a'zam min jami'il kabair. Ria, ujub, sombong
lebih besar dosanya daripada semua dosa-dosa besar. Kalau dibanding-bandingan Pak, mana yang lebih besar dosanya? Berzina atau ria? Ria. Mana yang lebih berat dosanya? Makan riba atau sombong? Sombong. Makanya ada orang Pak, lahiriahnya taat tapi hatinya maksiat. Sholat dia, sholat, Masya Allah, tapi hatinya maksiat, ria, pengen dipuji orang. Makanya kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan sholat, antum bisa pastikan nggak dia matinya husnul khatimah? Nggak bisa, karena kita tidak tahu apa yang ada di hati dia. Bagaimana kalau ternyata hatinya pas sholat dia ria, meninggal? Kira-kira orang ini husnul khatimah apa su'ul khatimah Pak? Su'ul khatimah, na'udzubillah. Maka dari itu hati-hati Pak, jangan sampai amal soleh kita menimbulkan ujub dan sombong. Jangan tertipu dengan banyaknya amal, jangan tertipu dengan banyaknya ilmu Pak. Jangan tertipu. Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ketika mensyarah hadis yang keempat, di mana disebutkan dalam hadis tersebut, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang dari kalian ada yang selama hidupnya mengamalkan amalan penduduk surga, sehingga jarak ia dengan surga tinggal sehasta. Namun takdir sudah menentukan lain. Rupanya di akhir hayatnya dia malah mengamalkan amalan penduduk api neraka, maka ia pun masuk neraka. Kenapa? Selama hidupnya dia melakukan amalan penduduk surga, di akhir hayatnya malah mengamalkan amalan penduduk neraka. Banyak faktor kata beliau. Di antara faktornya apa Pak? Al-iqtirar bi kasratil amal. Tertipu dengan banyaknya apa? Amal. Tertipu. Karena merasa tertipu, amal saya sudah banyak, akhirnya muncul kesombongan, muncul ujub, meninggal. Merasa amalnya sudah sangat banyak, akhirnya dia meremehkan maksiat, akhirnya dia berbuat maksiat. Saat maksiat mati. La ilaha illallah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena itu ini di antara pembatal amal. Dan pembatal amal banyak banget Pak. Bapak bisa beli bukunya yang Syekh Salim bin Id Al-Hilali, ya, dan sudah saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Dulu dicetak oleh Pustaka Imam Syafi'i. Judulnya Pembatal-Pembatal Amal atau Perusak-Perusak Amal. Itu penting banget untuk dibaca. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang terakhir Pak, yaitu menjaga agar amal kita diterima. Tentu agar amal kita diterima oleh Allah, kita harus paham betul kaidah-kaidah dalam ibadah. Juga kita harus tahu apa syarat-syarat diterimanya apa? Ibadah. Secara global saja, karena waktunya juga tidak panjang ya. Pertama, kita harus paham syarat diterima ibadah. Syarat diterima ibadah ada dua. Insya Allah antum semua sudah paham. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Mana dalil dua syarat ini Pak? Dalilnya itu surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan
wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Siapa yang berharap untuk bertemu dengan Rabb-Nya, hendaklah ia beramal saleh dan jangan ia mempersekutukan Allah dengan apapun. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan hazil ayat dalatun ala syartai qabulil amal. Ayat ini menunjukkan ada dua syarat diterimanya amal. Yang pertama ikhlas. Itu yang ditunjukkan oleh firman Allah tadi, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Janganlah ia mempersekutukan dalam beribadah kepada Allah dengan apapun. Yang kedua mutaba'ah, mengikuti Rasulullah. Itu dalam firman Allah, falyamal amalan salihah. Disebut amal soleh kalau sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tidak disebut amal soleh. Maka kita berusaha, sholat kita, zakat kita, puasa kita, ibadah kita, bagaimana caranya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Qayyim, min alamat al-qalbis, min alamat sihatil qalb, di antara tanda hati yang sehat adalah dia lebih semangat untuk meluruskan dan memperbaiki amalnya daripada amal itu sendiri. Makanya penting Pak, kelurusan amal itu penting banget Pak. Setiap kita sebelum beramal, pahami pertama, amal ini ada nggak dalilnya dari Rasulullah SAW? Harus dipastikan tuh Pak. Ya, kalau ada dalilnya, yang kedua, sahih nggak tuh hadisnya? Jangan sampai kita beramal soleh ternyata dasarnya hadis yang dhaif bahkan palsu. Berapa banyak ibadah-ibadah yang ternyata Pak setelah ditelusuri dalilnya tidak ada, atau ada tapi hadisnya palsu. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah ini ya akhi, ya. Jadi bagaimana kita berusaha untuk diterima amal ibadah kita itu dengan memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama ikhlas, syarat yang kedua apa? Yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Kita buka tanya jawab, barangkali ada yang mau bertanya dipersilakan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pencerahan ini. Terima kasih juga kepada panitia masjid ya, yang hari ini kita ibaratnya HP kita dicas full ya kan. Mudah-mudahan pasca ini kita selalu ada Amin. manfaatnya. Amin. Bahkan mungkin meningkat. Amin. Ustaz, kalau zaman-zaman dulu, zaman Rasulullah, mungkin ditambahkan itu mukjizat ya, mukjizat para nabi atau peristiwa-peristiwa nabi sehingga mereka banyak yang beriman. Nah, gambaran sekarang ini memang tujuan hidup kita, kata Al-Qur'an itu adalah beribadah ya kan? Betul. Beribadah. Tentu seperti penjelasan Ustaz tadi, ibadah harus apa? Terus menerus, amal harus terus menerus antara menjaga ibadah itu. Nah, sekarang saya melihat nih fenomena ada orang yang kaya, ada orang miskin. Yang miskin mungkin sibuk dengan dunia, ya mungkin kaya juga ya Ustaz. Tapi mereka sudah tahu tujuan hidup itu adalah untuk beribadah ya. Tapi kadang-kadang goyang imannya goyang kadang-kadang. Si miskin ya goyang, si kaya ya goyang. Seperti Ustadz bilang tadi, ria, sombong, segala macam. Kemudian banyak kasus-kasus, sebentar ya, banyak kasus-kasus yang orang melanggar hukum. Padahal hukum dunia sudah berat juga. Apakah perlu juga Tuhan itu akan menampakkan hukum akhirat sehingga mereka percaya bahwa
di hari akhir itu adalah itu gambarannya. Pertanyaan saya, mohon pendapat Ustaz aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Pak, pertama kita harus memahami ibadah itu tidak hanya sholat, zakat, puasa, baca Quran. Antum cari nafkah pun ibadah. Orang kaya kalau dia mencari nafkah, mencari duit, tujuannya saya kalau pun cari dapat duit, saya mau buat infak, mau sedekah, jadi ibadah. Orang kaya beribadah dengan keadaan kekayaan dia, maka dia gunakan hartanya untuk infak di jalan Allah. Orang miskin beribadah kepada Allah sesuai dengan keadaan dia. Dia sabar dengan kemiskinannya dan untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Allah. Karena terkadang orang miskin pendek pikiran Pak, akhirnya mencuri. Dan terkadang orang kaya pun juga serakah, akhirnya korupsi. Ya. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala ya, pertama Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kepada kita kitab suci Al-Qur'an. Dan kitab suci Al-Qur'an ini mukjizat Rasulullah sampai hari kiamat tetap ada. Siapapun yang mempelajari Al-Qur'an akan tampak bahwa Al-Quran itu mukjizat. Kenapa? Pertama, sampai detik ini Al-Quran tidak berubah satu huruf pun, karena Allah yang menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pasti menjaganya. Sampai detik ini satu huruf pun tidak berubah. Itu menunjukkan mukjizat. Yang kedua, sampai detik ini tidak ada yang bisa membuat Al-Quran walaupun cuma satu surat. Makanya Allah menantang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih. Jika kalian merasa ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, silahkan kalian buat satu surat yang sama dengannya. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Panggil oleh kalian pembantu-pembantu kalian selain Allah, silahkan. Sampai detik ini nggak ada yang bisa. Yang ketiga, isi Al-Quran subhanallah mencengangkan. Berapa banyak penemuan-penemuan teknologi di zaman sekarang yang ternyata Al-Quran sudah mendahului mereka. Berapa banyak para profesor masuk Islam setelah tahu ada ayat Al-Qurannya. Bukankah itu mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Namun ini semua Pak, Allah sudah mengingatkan bahwa itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah di qaumi yaqilun, bagi orang yang mau berfikir, yang mau menggunakan akal pikiran, baik dia kaya maupun miskin. Setiap kita harus gunakan akal pikiran kita Pak. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan akan azab dunia, ya, untuk mengingatkan bahwa azab akhirat lebih berat dari itu. Allah kirimkan gempa. Bayangkan, mungkin Bapak kemarin waktu di Bali gempa itu rasanya gimana Pak? Kalau nggak salah dulu di Bali ada gempa yang cukup gede kan? Berapa? 2018 apa ya? Ada rekaman itu, orang lagi sholat pada berlarian Pak. Apa yang Bapak rasakan ketika terjadi gempa itu? Iya, itu kecil dengan gempa yang akan kejadian nanti di hari kiamat.
idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Baru paling 7 skala liter. Di Turki 7,5 hancur semua. Di Aceh 9 skala liter tsunami. Kenapa itu terjadi semua, Pak? Pertama, Allah ingin memperlihatkan akan kuasanya agar manusia mengambil pelajaran. Tapi banyak di antara kita tidak mau mengambil pelajaran. Ya, orang yang kurang imannya bahkan nggak beriman berkata apa? Ah, itu cuma fenomena alam. Ah, itu cuma fenomena alam. Padahal alam milik siapa, Pak? Alam milik Allah. Laut milik Allah, gunung milik Allah, daratan, langit dan bumi semua milik Allah. Tidak akan mereka bergerak kecuali dengan perintah dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ya. Maka tidak cukupkah Allah memberikan peringatan itu? Di Palu bagaimana, Pak? Kejadiannya dahsyat sekali itu, Pak. Satu desa itu kayak di blender, Pak. Dan ternyata desa itu tempat perjudian terbesar. Iya. Ketika saya ke sana, ada orang yang selamat, Masya Allah. Dia cerita, Pak, memang desa ini sudah berhak, sudah layak kalau adab, Pak. Bagaimana tidak? Ini desa tempat perjudian. Sampai bapak, ibu-ibu, anak-anak main judi semuanya di situ. Hasil judinya, Pak Ustadz, katanya diumuminnya pas adzan maghrib lagi. Maghrib, masjid kosong, semua pada pergi ke tempat perjudian. Si bapak ini alhamdulillah selamat. Kenapa? Karena pas sebelum kejadian dia ada keperluan ke desa, ya, ada keperluan mau ketemu saudaranya. Qadarullah terjadilah dan dia selamat. Allah selamatkan. Masya Allah. Allah perlihatkan supaya diambil pelajaran. Tapi ya itulah, Pak, kalau hati orang sudah sangat keras, ya, 1000 ayat Allah turunkan perlihatkan pun juga tetap aja gak mau ngambil pelajaran. Tuh, hati kalau udah keras kayak gitu, Pak. Makanya Allah mengumpamakan hati yang keras seperti apa, Bapak? Seperti batu. Summa qasat qulubuhum fahiya kal hijarah. Kemudian hati mereka menjadi keras dan ia bagaikan batu. Kenapa Allah tidak mengumpamakan hati keras seperti besi dan baja? Karena besi dan baja leleh kalau dibakar oleh api, tapi batu enggak. Makanya kan bahan bakar api neraka itu apa? Manusia dan batu. Perumpamaan yang sangat luar biasa. Sebagaimana halnya hati manusia sangat keras, tidak bermanfaat padanya pelajaran, tidak mau mengambil pelajaran, maka dia seperti batu. Ya, na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ustaz, saudara saya sudah hijrah, tapi tengah malam suka nonton blue film. Bagaimana cara menasihatinya, Ustaz? Kalau antum ketika melihat saudara antum lagi nonton blue film, langsung ngomong gini, gimana kalau kamu lagi nonton ini malaikat maut datang menjemput ajal kamu, kira-kira mau nggak? Suruh dia mikir.
Mau nggak kamu matinya dalam keadaan nonton blue film? Mau nggak? Kalau dia bilang nggak mau, ya udah tinggalkan. Siapa yang bisa menjamin kalau kamu meninggalnya saat tidak melihat nonton blue film? Apa kamu tidak tahu itu maksiat? Iya. Ingatkan bahwa maksiat itu menimbulkan kesialan dalam hidup. Iya. Nah itu, jadi kita hanya sebatas mengingatkan. Kalau dia tetap ngeyel aja, itu dosa dia antara dia dengan Allah. Yang jelas kita berusaha ingatkan, takut-takuti dia dengan ya kematian. Allahu a'lam. Masih ada yang bertanya? Sepertinya sudah tidak ada. Oh, Bapak lagi. Satu lagi pendek dan mungkin jawabannya singkat juga. Ya. Saya itu jamaah sini Pak, mungkin dalam mengurus ini. Cuman sering saudara saya itu meminta foto. Misal foto. Misalnya berkah apa? Jumat berkah misalnya, suasana parkir misalnya, suasana ini. Dan mereka itu senang. Apa itu termasuk riya bukan? Ustaz. Biasanya saya moto habis sholat Jumat, habis sholat wajib. Mereka minta fotonya sebagai laporan. Kebetulan saudara-saudara dekat masjid juga. Wah, bagus sekali gitu tanggapannya. Nah, tujuannya berarti apa dong, Pak? Untuk memamorkan masjid juga, mau mencontoh juga. Kok bisa gitu. Jadi Bapak foto, Bapak kirim fotonya ke mereka. Ya, saya. Nah, terus mereka merasa senang. Merasa senang, Ustaz. Iya. Kalau kita merasa senang dengan kebaikan, ya dengan makmurnya masjid, maka itu bagus. Ya. Terima kasih Ustaz. Karena sebutkan dalam hadis, man sarratu hasanatu wa asa'atu sayyi'atu fa huwa mu'min. Siapa yang merasa senang dengan kebaikannya dan merasa sedih dengan keburukannya, maka dia mukmin. Dan kita memang gembira ketika melihat masjid makmur. Kita gembira. Seperti itu berasal dari keimanan. Ya, asal tadi jangan sampai berubah menjadi ujub dan sombong. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita tahu kan kadang iman itu kan turun dan naik. Betul. Al-imanu yazdadu bi taati wa yanqusu bil ma'siyati. Terkadang manusia itu dia ingat kepada Allah ketika dia dalam musibah atau terpuruk atau punya usaha bangkrut, dan dia lupa ketika dia setelah mendapat nikmat. Yang saya pertanyakan adalah bagaimana kita menjaga amalan-amalan kita agar selalu istiqomah, baik kita dalam keadaan senang ataupun susah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, jangan ribut, Bu. Enggak di Bali, enggak di Jawa, Pak. Kalau pertanyaan jawab, ibu-ibu ngobrol. Kenapa ya? Iya. Tadi ada pertanyaan, bahwa iman kita itu bertambah dan berkurang. Ada orang saat susah ingat Allah, saat senang lupa sama Allah. Ada lagi kebalikan, Pak. Saat senang ingat sama Allah, saat susah lupa sama Allah. Allah menyebut tentang orang ini pada dalam Al-Quran, imannya di tepi jurang. Tapi apa? Jurang. In asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dikasih nikmat, tenang imannya. Tapi kalau ditimpa ujian, inqalaba ala wajhihi. Dia kolab imannya, Pak.
khasirad dunya wal akhirah. Merugi orang ini, Pak. Gimana dong supaya iman kita itu tetap kuat, susah maupun senang? Ya. Satu sebetulnya, Pak, yaitu memperkuat ibadah kita, memperkuat taqarrub kita kepada Allah. Karena ibadah kita kepada Allah itu menguatkan hati, Pak. Ya. Apalagi untuk kita yang sedang diberikan kenikmatan, Pak. Orang yang sedang diberikan kenikmatan, usahakan saat nikmat itu fullkan kemampuan kita untuk banyak taqarrub kepada Allah. Sebutkan dalam hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, ta'arraf ilallah fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah saat senang, niscaya Allah akan kenali kamu saat susah. Itu menunjukkan, kata para ulama, saat senang kita sangat ditekankan banyak kenal Allah, Pak. Banyak taqarrub kepada Allah, banyak mendekatkan diri kepada Allah. Bapak tahu tidak bagaimana beratnya Rasulullah dalam berdakwah di Mekah, Pak? Berat, Pak. Ujian Rasulullah ketika dakwah di Mekah, aduh, ngeri, Pak. Dimusuhi kaumnya. Tapi Allah tidak menurunkan malaikat Jibril buat ngabisin mereka semua, atau malaikat Zabaniyah. Enggak. Apa yang Allah perintahkan kepada Rasulullah? Allah perintahkan untuk sholat tahajud. Allah berfirman, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'a wa aqwamu qila. Dalam surat apa itu? Al-Muzammil. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu ucapan yang berat, yaitu risalah. Dan sesungguhnya ibadah di waktu malam itu lebih menguatkan hati, dan itu sebaik-baik ibadah. Rupanya supaya Rasulullah kuat menghadapi ujian-ujian yang berat di jalan Allah dan dalam berdakwah, disuruh tahajud. Karena memang tahajud itu menguatkan hati, menguatkan kesabaran. Siapapun ketika dia sedang susah, sholat, menghadapi berbagai macam problematika, sholat, Allah pasti bantu. Makanya Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan sholat dan dengan sabar dan sholat. Sedih, sholat. Galau, sholat. Ada kesulitan di kantor, sholat. Ada problematika di rumah tangga, sholat. Orang kayak ginian pasti dibantu sama Allah, Pak. Sahih, betul. Makanya kuncinya di sini, saudaraku, banyak-banyak taqarrub, banyak-banyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan tahajud, dengan puasa sunnah, dengan baca Quran. Insya Allah hati antum kuat menghadapi berbagai macam keadaan, susah, senang, ya, antum tetap setia sama Allah. Iya. Makanya itulah, Pak, kenapa orang beriman itu lebih banyak ujiannya daripada orang kafir. Manusia yang paling banyak ujiannya siapa? Para nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amsal fal-amsal. Dan Allah sudah berjanji untuk menguji orang yang beriman. Kenapa, Pak? Karena ujian itu menempa. Kalau kita nggak pernah diuji, manja tuh iman kita tuh, Pak. Hati kita manja, sabar kita pendek,
Kenapa? Karena terbiasa dengan kenikmatan, kesenangan. Kenikmatan dan kesenangan itu Pak bikin apa? Bikin manja. Betul. Males-malesan, berat ibadah. Tapi ketika Allah berikan kepada kita ujian, ya, ujian pada harta kita, badan kita, anak kita, istri kita, usaha kita, dan yang lainnya, di situ keimanan kita terus ditempa. Maka siapa yang ingin kuat, banyaklah takarub kepada Allah. Itu kuncinya satu. Masih ada yang bertanya? Semoga tidak ada. Alhamdulillah. Apa? Tadi yang bertanya Bapak tadi nih, buat Bapak nih. Dua pertanyaan, Masya Allah. Tadi lagi yang bertanya siapa lagi? Silakan ambil. Tadi lagi satu lagi siapa tadi? Iya. Baik, ini saja yang bisa sampaikan Pak. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah, dan yang salah dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.